Halo, halo, apa kabar Anda semua? Apa kabar? Pasti banyak yang sampai sekarang masih bingung-bingung gitu ya. Apa sih yang terjadi dengan dunia persilatan kita? Tiba-tiba saja eh, Anies Baswedan berpasangan dengan Caimin, kemudian Demokrat check out gitu. Saya akan ajak Anda ngobrol dengan Bung Rocky ya. Bung Rocky. Iya, sampai saat situasi yang betul-betul banyak orang tidak 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 menduga dan itu terjadi. Jadi ini apa ya? Selalu Anda saya jadi ingatan Anda thinking apa attacking of apa ya? Possible. Ya, Gila-gila think, lupa saya Anda nyebutnya. ya, thinking the unthinkable itu. Oh, thinking unthinkable. Oh ya ya, oke. Ya, ya. Memang dari awal kan kita menganggap ini politik Indonesia itu nggak ada polanya, itu nggak ada dalam rumus comparative politics atau rumus politik ideologis itu yang menunjukkan bahwa ada peradaban di dalam politik kita. Dari awal kita tahu politik Indonesia itu tuker tambah, entah terbuka atau tertutup, isinya tuker tambah. Dan itu yang memungkinkan kita akhirnya menduga bahwa memang akan begitu. Karena dari awal kita tahu bahwa nggak mungkin Anies itu diloloskan tanpa pengendalian istana. Kan kalaupun diloloskan itu dalam upaya untuk pengendalian tuh. Nah itu yang juga saya kira juga teman-teman di Demokrat tahu dari awal. Karena itu Demokrat berupaya terus untuk memberitahu pada Anies ahy ahy ya ahy ya. Dan bahkan Anies pastikan tuh beberapa kali juga saya bertemu Anies dan ada kesimpulan yang sama tuh. Tetapi kita juga ingat bahwa menjagokan Anies itu tidak sekedar menjagokan seorang yang uh, di dalam upaya untuk melakukan perbandingan dengan Pak Jokowi, dia ada tokoh perubahan tuh. Tetap Anies dikendalikan oleh uh, komposisi yang tidak seimbang antara Surya Paloh dan Demokrat terutama. Kalau PKS mungkin ya itu faktor ketiga tuh. Tapi kita tahu dari awal bahwa profil Pak SB itu makin lama makin menunjukkan sikap yang sangat beroposisi. Dan SB naikkan terus tone untuk mengkritik Jokowi itu. Yang disebut suara Partai Demokrat tiap hari itu dengan tajam mengkritik kebijakan Jokowi. Sementara Surya Paloh adalah posisi sebaliknya tuh. Dari call tinggi makin lama makin rendah tuh. Maka pada waktu itu kan di FNN kita ambil kesimpulan bahwa akhirnya kita mesti anggap bahwa Surya Paloh itu bukan koboi karena dia sekedar mengokang pelaku tapi nggak mau memicu tuh. Jadi itu intinya tuh. Sementara SBY di dalam pikiran SBY, AHY itu at all cost mesti ada dalam peredaran politik. Jadi SBY sebetulnya berpikir bahwa apapun AHY mesti ada di dalam putaran putih. Karena kalau dia tidak ada dalam putaran putih 2024, itu akan lenyap di 2029. Jadi kita lihat dua paradigma nilai. Yang satu, SBY mendalilkan bahwa Demokrat itu memang mempersiapkan kader yaitu AHY. Sementara Nasdem memang nggak ada kader, maka diambil Anies. Jadi orang yang nggak punya kader, cara berjuangnya juga nggak maksimal kan. Lain misalnya kalau Anies itu betul-betul kadernya Nasdem, maka Nasdem akan apa namanya at all cost mempertahankan Anies supaya Anies tentukan presidennya sendiri. Jadi orang pada waktu memilih Anies percaya bahwa Anies akan memilih calon presiden, calon wakil presiden sendiri kan. Sudah Paulo bahkan bilang begitu, kami serahkan pada Anies. Jadi tetap orang lihat bahwa ada kepicikan sebetulnya. Kita nggak sebut aja pengkhianatan tuh karena dalam politik kiat mengkhianati itu biasa, tapi kepicikan pada Surya Paloh tuh. Sekarang orang menunggu apakah Anies itu tetap di dalam tema perubahan, padahal Caimin itu ada bagian dari keberlanjutan tuh. Jadi itu sebetulnya dasarnya. Jadi buat sementara kita anggap bahwa ya kemarahan Pak SBY masuk akal dan itu didasarkan pada semacam perjanjian moral bahwa kita mau perubahan. Perubahan artinya jangan ada unsur yang di dalamnya adalah Jokowisme tuh. Nah, Anies sorry. Caimin pasti Jokowisme masih ada Jokowisme atau elemen-elemen Jokowi ada di situ. Jadi publik melihat bahwa Anies kalau pakai Caimin dia akan dikendalikan oleh Jokowi dan itu panjang ceritanya tuh. Bisa aja satu waktu Jokowi merasa udah cukup, udah mencalonkan Anies dengan Caimin, tapi nama Anies terlalu melambung tuh dan itu berbahaya kalau Anies betul-betul jadi presiden. Nggak mungkin Anies nggak akan kendalikan Caimin. Lalu Jokowi berpikir lagi, oke, supaya Anies nggak jadi presiden, ada sprindik di Anies nggak ada, ada sprindik di Caimin ada. Ada. Bayangkan misalnya dua hari sebelum pencoblosan tiba-tiba sprindik keluar pada Caimin karena soal kardus segala macam masih ada di KPK kan. Udah
gagal lah Anies kan. Jadi kita mesti hitung sampai di situ tuh kira-kira tuh. Ya, Karena ya, Jokowi ya. tetap ingin bahwa pengendalian dia itu harus maksimal, entah pada Ganjar atau pada Prabowo. Jadi tetap di otak Pak Jokowi atau Ganjar atau Prabowo. Anies itu nggak mungkin. Kalau Anies mulai mengejar Ganjar dan apalagi mengejar Prabowo, maka mesti dibatalkan. Itu Hmm. jadi sebetulnya Anies ditawan oleh Jokowi melalui Caimin. Oke, tapi kalau kita mungkin coba memahami cara berpikirnya Anies, mungkin dia kemudian melihat menarik juga ya cara yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Terus ngomongin apa dia akan meneruskan pembangunan Pak Jokowi. Tapi kan nanti itu kan soal sekarang. Nanti bahwa kalau dia jadi presiden dia bisalah atur-atur. Saya kira mungkin dia mulai mencoba begitu juga ya Bung Rocky ya. Pasti ada pikiran Anies begitu. Tetapi kalau Anies jadi presiden, itu Hmm. artinya Anies akan menangkap potensi Anies menangkap Jokowi itu lebih besar dari potensi Prabowo untuk tidak tepat janji soal penyelamatan Jokowi. Tetapi dalam politik kita tahu bahwa Anies itu jauh lebih berbahaya sebetulnya secara etnografi politik karena dukungan Muslim ada pada Anies. Anies akan ditekan untuk mempersoalkan Jokowi, Anies akan ditekan untuk mempersoalkan hal-hal yang menyangkut dinasti. Jadi Anies pasti juga akan ditekan dengan cara yang lebih berat seperti dibandingkan tekanan pada Prabowo nanti itu. Jadi itu yang saya kira juga Jokowi menghitung. Kalau Anies benar-benar jadi, bisa berbahaya buat saya. Maka mending saya taruh Caimin tuh. Caimin lebih mudah untuk dibatalkan. Begitu Caimin batal ya hancurlah kesepakatan Anies dan Caimin. Jadi ini Anies bisa juga gagal jadi capres kalau satu waktu nanti bahkan sebelum pencoblosan Caimin udah kena sprindik atau diisukan bahwa itu nggak jujur. Jadi hal semacam ini yang kita lihat bagaimana politik Indonesia itu didesain untuk saling mencegah bukan untuk saling berkompetisi. Ya, ya. Intinya sebenarnya lebih mudah di blackmail ya, mudah diperas ya dengan Pak. Ya itu istilahnya lebih mudah di blackmail sih Caimin. Ya, ya. Oke, tapi kan dengan cara begini sebenarnya gini, kalau kita mencoba memahaminya, karena ini banyak sekali yang saya kira sedang uring-uringan juga ini para pendukung ya, karena kita tahu juga bahwa oke, orang kemarin seperti kita bahas juga sampai pada satu kesimpulan nggak penting siapa calon wakil presidennya buat Anies, yang penting pokoknya Anies maju gitu ya jadi pilpres. Ya tapi jangan jangan Caimin dong, kalau AHY masih oke kan begitu ya, banyak yang berpikir begitu kan Bung Rocky. Iya orang berpikir bahwa Anies nggak mungkin kan Anies bilang perubahan tuh ya Caimin kan bukan elemen perubahan apalagi Caimin potensial untuk dikriminalkan kalau kalau terlalu berlebih reputasi Anies makin meningkat itu berbahaya bagi Jokowi maka ya, dengan sendirinya mesti dilemahkan ya, melalui siapa pelemahannya nggak mungkin melalui Anies karena Anies sudah lolos berkali-kali dari KPK ya pasti Caimin tuh jadi excess baggage-nya ini nih Anies itu kayak bawa tong sampah di punggungnya itu ya itu Caimin tuh. Tapi mungkin Caimin juga berpikir ya ini kesempatan deh buat naikin elektabilitas dan apa namanya berkah buat caleg-caleg PKB. Itu soalnya di situ tuh. Jadi kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies tuh. Kalau Anda katakan perubahan at all cost, maka harusnya bukan Caimin. Kan itu intinya kan. Tapi ada orang yang berpikir ya udah satu putaran nih Caimin. Oh iya, kalau Anies Caimin satu putaran itu artinya membahayakan Jokowi dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain tuh. Jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitasnya naik maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Caimin itu aja nggak ada soal lain tuh bagi Pak Jokowi dia akan lihat itu sebagai permainan aja. Ya, ya. Dan saya kira ini kan sebenarnya kemudian menjelaskan kepada kita bolak-balik kenapa kita teriak 0% ya, Bung Rocky. Karena buat Anies saya kira memang dilematis ya kemarin pilihannya. Karena satu sisi kalau kemudian tetap memaksakan AHY, dan kita tahu memang pilihan Anies itu sudah pada AHY, tapi kan tetap ditolak oleh Nasdem, dan begitu Nasdem check out, ya itu selesai juga, dia tidak bisa jadi calon, dia jadi calon pada Pilpres. Sementara kemudian ternyata Nasdem datang dengan proposal yang memungkinkan dia untuk maju dengan datangnya Caimin ini kan, karena kalau toh katakanlah PKS keluar, Demokrat keluar, Nasdem dan PKB saja sudah cukup kursinya ini kan, mereka total 117 ini total, jadi tetap dapat tiket gitu. Belum lagi seperti yang tentu pasti Nasdem akan bilang loh ini tambahnya NU yang seperti ini dan kamu masih lemah nih di kalangan NU gitu. Oke, itu yang terlihat secara kuantitatif. Ya. Tapi yang kualitatif orang akan lihat bahwa Surya Paloh ternyata cemen, digertas. Ya. Luhut pada waktu itu udah
udah melengos. Sekarang didatangi langsung oleh kepentingan Jokowi, dia langsung berbalik. Kan pasti itu disuruh oleh Jokowi, itu Caimin ada di situ tuh. Karena Pak Jokowi mungkin cuma merasa iyalah tiga putaran tuh, putaran pertama tuh udah selesai tuh Anies sama AHY. Anies sama Imin kan itu kan nggak mungkin Pak Jokowi berpikir Anies akan masuk putaran kedua, kan itu intinya tuh. Jadi kita mesti melihat itu dari permainan politik yang kita sebut political game itu. Jadi permainan yang betul-betul sangat politis. Dan jangan seolah-olah menganggap bahwa ya itu Anies akan diasah, diusung terus sampai dia potensi untuk jadi presiden. Kalau dia bisa jadi presiden, ya Jokowi yang kelabakan nantinya kan. Kan nggak ada jaminan Anies bahwa dia bisa menyelamatkan Jokowi, lain dengan Pak Prabowo, lain dengan PDIP. Jadi tetap rasa aman Pak Jokowi ada pada Prabowo atau pada PDIP, bukan pada Anies. Jadi kalau dia taruh Caimin di situ, itu untuk ngerjain Anies. Ya, oke. Tetapi kan gini, lagi-lagi membuktikan perjalanan waktu menunjukkan bahwa skenario apapun yang dibuat oleh Pak Jokowi itu berantakan kan. Salah satu yang paling jelas itu adalah mulai dari soal periode 3 periode, perpanjangan masa jabatan, penunda pemilu, dan macam-macam. Dan kedua, yang sekarang ini soal pilpres kan maunya dia juga dua pasangan calon saja, juga sudah berantakan gitu. Tapi Anda melihat potensi ini dengan masuknya Caimin ke Anies itu juga membuat semua skenario-nya jadi berantakan juga, skenario Pak Jokowi. Saya kira iya, ini faktor peristiwa kemarin itu membuat seluruh perencanaan politik Jokowi itu berantakan. Karena sangat mungkin, dan saya kira masuk akal kalau dendam PDIP itu tidak bisa diredupkan, lalu dia pergi dengan Ibu Mega itu, lalu sama-sama menghajar Jokowi kembali itu. Kan itu intinya kan. Kan Ibu Mega juga merasa bahwa ya kalau begitu nggak ada gunanya Ganjar dikirim ke kita dong. Kalau ada potensi Anies untuk masuk dalam putaran kedua dan Ganjar tersingkir. Jadi kira-kira itu tuh, dan saya menganggap bahwa pendekatan PDIP dan Pak SBY itu memungkinkan untuk bikin koalisi baru. Tapi orang akan bilang ini dendam sama dendam, ya udah mau diapain itu kan. Polanya memang begitu. Mereka yang tersingkir akan cari pasangan yang walaupun awalnya berseteru. Itu dasarnya begitu tuh. Jadi memang kita mesti lihat ini kombinasi-kombinasi antara nilai politik yang hilang sebagai kemuliaan di dalam demokrasi dan dendam yang terus-menerus membara tuh. Jadi kita bayangkan aja bahwa kekacauan sangat mungkin terjadi, dan itu juga potensi untuk menunda pemilu. Jadi tetap kita lihat pola ini sebagai makin berantakan sebetulnya. Mana satu faktor cawe-cawe Jokowi, yang kedua adalah tidak mau ikut 0%. Kan itu cuma itu dasarnya tuh. Jadi kalau dicari-cari alasan kenapa sih jadi kacau begini, pertama nggak mau ikut 0% itu, sehingga Jokowi memungkinkan memanfaatkan 20% itu untuk ngatur. Kalau 0% dari awal Jokowi nggak bisa ngatur, itu dasarnya tuh. Ya. Jadi itu tadi ya, betul-betul ya, 0% dan cawe-cawe ini sekarang sebenarnya jadi yang kacauan semuanya ini. Kalau kita mau kerucutkan gitu ya, persoalan yang sekarang bikin orang heboh, saling menyalahkan, saling tuduh, yang satu berkhianat, yang satu tidak merasa berkhianat, itu ya sebenarnya itu gara-gara itu semua gitu. Bayangkan misalnya nanti siang itu deklarasi bersama semacam koalisi antara Demokrat dan PDIP itu. Lalu SBY duduk samping Ibu Mega tuh, hancur Jokowi udah, habis dia mau cari jalan lain lagi kan. Kan itu intinya kan. Dan kalau kita lihat bahwa keadaan sekarang itu betul-betul kita atau partai-partai ini lagi diuji oleh Jokowi. Nah ini partai-partai bisa berbalik untuk menguji Jokowi itu kan. Yang potensi menguji ya cuma dua, PDIP dan Demokrat kan itu. PKS pasti ngikut di situ karena perbedaan ideologi kan. Jadi bayangin ada koalisi baru tuh, Demokrat, PKS dan PDIP itu. Itu berantakan lagi seluruh soal. Dan Pak Prabowo pasti akan cari jalan lain kan. Karena Prabowo merasa bahwa NU mestinya didorong ke PKB, didorong ke Gerindra tuh. Tapi Pak Jokowi kok kasih ke Anies itu, ada apa itu? Jadi curiga mencurigai itu dasarnya adalah ketidakpastian Jokowi untuk lega atau legowo untuk minta bahwa oke, tolong jamin ini nggak ada orang yang akan mengusir Pak Jokowi. Kalau dia udah lengser, itu sifat orang Indonesia adalah memaafkan. Tetapi dengan cara beginian dianggap bahwa Pak Jokowi betul-betul jadi gara-gara ini ya. Iya itu jadi gara-gara. Oke, soal konfigurasi koalisi nanti kita bicarakan untuk topik nanti sore ya, Bung Rocky. Tapi sekarang ini saya kira mungkin wajar kalau teman-teman dari Demokrat sekarang lagi baper gitu, kemudian menyebut pengkhianat dan sebagainya dalam politik. Jangan baper, nggak usah ngomongin soal pengkhianat karena nanti bisa saja ketemu kok titik kepentingannya gitu ya, pada satu titik gitu ya.
ini ekspresi yang bagus dari Partai Demokrat, turunin aja baleho. Sehingga Demokrat dilihat oleh publik bahwa ini partai yang benar-benar tegak lurus dengan janji itu. Itu juga poin. Jadi Demokrat akan kelimpahan suara legislatif walaupun nggak dapat eksekutif. Karena orang Indonesia masih menganggap bahwa apalagi surat Anies itu, Anies minta AHY, tiba-tiba Anies batalin itu hanya karena takut pada Jokowi atau takut pada. Jadi kira-kira begini kan, Anies tahu bahwa AHY mampu untuk mendampingi dia. Karena itu dia tulis surat pribadi, itu kan pribadi banget kan. Bahwa saya hanya percaya pada AHY. Tiba-tiba Surya Paloh takut pada Jokowi, tiba-tiba Anies takut pada Surya Paloh. Jadi orang anggap ya Anies penakut dong kalau begitu dari awal. Dia takut pada Surya karena Surya takut pada Jokowi kan. Jadi pewarisan ketakutan itu juga akan merusak moral Anies tuh. Karena orang akan ingat bahwa oh ternyata memang dia belum saatnya untuk memimpin perubahan dengan cara yang maksimal. Karena masih takut pada bosnya dan bosnya takut pada orang yang mau dirubah oleh Anies. Ya, ya, dan sekali lagi tadi karena tidak 0% dan masih mau cawe-cawe gitu ya. Betul, itu dasarnya. Itu dasar awalnya memang tidak mau 0%, dan dasar kedua karena tidak mau 0%, 20% itu dipakai Jokowi untuk cawe-cawe. Oke, baik, makasih Bung Rocky. Tetap 0%. Nah, ini makin mantep ini kita ngomongnya 0% sekarang ini. Iya.